Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nama saya Abdullah ini dengan pasukan kedua. Saya Farel Rizky Alansi dengan dari Cinta terakhir 016. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan metode agar tidak terjadi deadlock. Di sini saya akan menjelaskan kode compile-nya. Ini kodenya. Kita ulang dari pertama dulu. Ini ubah jadi 1, resource-nya 2. Di sini pada proses pertama itu membutuhkan resource pertama dan resource kedua. Ini langsung saja kita compile. Compile telah selesai, langsung kita masukkan ke dalam memori. Setelah berhasil, kita compile untuk proses keduanya. Dengan cara kita ubah ini jadi 2, resource-nya membutuhkan resource 2 dan 3. Setelah itu langsung kita compile, tunggu proses. Kalau berhasil langsung masukkan ke memori. Kalau berhasil, lanjutkan hal yang sama pada proses 3 dan 4. Compile, masukkan ke memori. Oke. Untuk proses terakhir, itu proses keempat, menggunakan resource 4 dan resource 1. Compile. Oke, setelah berhasil, masukkan dalam memori. Oke. Lanjut, kita buka OSO-nya, kita masukkan satu-satu. Proses 1, 2, dan 3, dan 4 tadi. 1, 2, 3, 4. Jadi proses kedua yaitu proses penjalanan program-programnya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, program name-nya terlebih dahulu kita masukkan ke state ready proses ini. Setelah itu kita memakai algoritma round robin. Setelah itu CPU speed-nya kita pencet ke lebih fast. Setelah itu untuk melihat proses deadlock-nya kita bisa ke view resource. Nah, di sini akan terlihat indikator prosesnya. Kita stay on top dulu biar tidak berganti. Setelah itu get start. Nah, kita tunggu proses terjadinya jalannya kode program. Nah, bisa dilihat terjadi sebuah deadlock. Untuk mempersingkat, meringkas penjelasan kode program yang dimasukkan oleh teman saya tadi, kode program tersebut menyebabkan deadlock karena mereka berbagi resource yang saling dipakai oleh proses-proses lain. Kemudian akan dijelaskan yang terjadinya proses deadlock dan deadlock apa yang sedang terjadi oleh teman saya. Mari kita lihat deadlock-nya. Jadi seperti ini, kita anggap saja untuk proses atau yang warna kuning ini sebagai pabrik, dan results yang warna biru kita anggap sebagai gudang ya. Deadlock ini terjadi karena pabrik 1 ingin menggunakan gudang 2. Sedangkan gudang 2 dipakai oleh pabrik 2. Lah pabrik 2 ingin menggunakan gudang 3. Gudang 3 sedang digunakan oleh pabrik 3. Pabrik 3 menggunakan gudang 4, dan begitu seterusnya akan akhirnya terjadi deadlock. Dan di sini kita memiliki 4 solusi untuk deadlock ini. Untuk solusi pertama yaitu time of process in waiting queue, yaitu menghilangkan salah satu prosesnya seperti ini. Jadi kita akan menghilangkan
proses pertama, sementara kita stop sementara, untuk sementara itu suspend. Kita hilangkan proses yang pertama, kita remove. Oke, terus kita lanjutkan. Nah, inilah yang terjadi. Jadi pelan-pelan akan tidak terjadi deadlock lagi. Ini tidak terjadi karena proses pertama tadi kan saya hilangkan. Akhirnya pabrik pertama tadi kan kita hilangkan, jadi gudang 2 tetap akan digunakan oleh pabrik 2, gudang 3 tetap akan digunakan oleh pabrik 3, dan gudang 4 akan tetap digunakan oleh pabrik 4 tanpa terjadi tabrakan. Oke, untuk solusi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara untuk mencegah deadlock dengan cara menggunakan prevent, disallow, hold and wait, sama use total ordering. Oke, pertama kita centang disallow, hold and wait. Di sini gunanya untuk mengaktifkan metode prevent, di mana ini pencegahan deadlock sebelum deadlocknya terjadi. Karena tadi metode yang dijelaskan pertama oleh teman saya itu untuk mengatasi deadlock jika deadlock sudah terjadi atau after deadlock. Nah, maka ini dicentang dulu, disallow, hold and wait. Kita start. Kita masukkan programnya terlebih dahulu satu-satu. Kemudian kita start dan kita akan pantau sama-sama. Nah, seperti yang bisa dilihat, semua menjadi hijau atau available kembali karena tidak terjadi deadlock. Nah, akan saya jelaskan kenapa disallow, hold and wait itu bisa mencegah deadlock. Jadi konsep pertama deadlock terjadi karena proses 1 dan proses 2 dan atau proses-proses lainnya saling menunggu karena resource-resource yang dibutuhkan oleh setiap proses sedang dipakai oleh proses lain. Misal saya akan memakai analogi contoh proses 1 dan proses 2. Proses 1 membutuhkan resource 2, tetapi resource 2 sedang dipakai oleh proses 1. Maka proses 1 harus menunggu terlebih dahulu. Jadi proses 1 akan memasuki state atau kondisi wait atau kondisi tunggu. Setelah itu proses 2 membutuhkan resource 1, sedangkan resource 1 sedang dipakai oleh proses 1. Maka si proses 2 akan juga dimasukkan ke state menunggu. Jadi kedua proses akan sama-sama menunggu dan menyebabkan sebuah deadlock karena tidak ada proses yang berjalan. Nah, disallow, hold and wait ini menyalakan sebuah aturan di mana setiap proses akan dijalankan satu persatu dan akan langsung diberikan apa yang dibutuhkan oleh proses. Misal proses 1 membutuhkan proses 2 dan sedang menjalankan proses 1. Maka proses 1 akan berjalan untuk mengambil resource 1 terlebih dahulu, kemudian jika selesai melepas. Setelah itu proses 1 akan mengambil resource 2 dan setelah selesai akan melepas, baru akan mengganti ke proses 2, di mana proses 2 bisa mengambil proses 1 yang awalnya di hold atau sedang digunakan oleh si proses 1 terlebih dahulu. Jadi inti dari disallow, hold and wait adalah untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh proses tersebut secara langsung dan secara bersamaan
kemudian baru melanjutkan proses lain. Kemudian dimasukkan secara bersamaan dan langsung seperti tadi, secara eh, secara sama di proses-proses yang lain. Jadi itu bisa mencegah terjadinya deadlock karena tidak ada proses yang saling tunggu-menunggu terlalu lama atau secara bersamaan. Kemudian berikutnya adalah uh, prevent dengan cara use total ordering. Sini kita masukkan terlebih dahulu programnya untuk simulasikan deadlock. Kita start dan akan kita pantau apa yang terjadi pada sistem resource. Nah, ini tidak terjadi deadlock ya. Maka saya akan jelaskan kenapa ini tidak terjadi deadlock. Jika teman-teman tadi perhatikan pada R4, ini R4 tadi kan merah selama R3, R1, dan R2 kuning. Itu terjadi mengapa? Karena use total ordering memberikan sebuah aturan di mana sebuah proses tidak boleh mengambil resource atau mengakses resource yang nomornya di bawah dari proses tersebut. Misal proses 4. Proses 4 tidak boleh mengambil resource dari R1, R2, R3 atau angka di bawahnya. Proses 4 hanya diperbolehkan mengambil proses yang nomornya di atasnya. Misal mengambil R5 dan seterusnya yang lebih dari 4. Nah, R1 boleh proses 1 boleh mengakses resource 2 karena itu adalah resource nomor di atasnya. Itu juga dengan R2. R2 bisa diakses oleh proses 1 karena itu angka yang di atasnya. Maka proses 2 juga bisa mengakses R3, kemudian proses 3 bisa mengakses R4. Begitu terus. Jadi yang terjadi pada R4 ketika merah, kemudian yang lain sudah hijau, sedangkan R4 masih merah. Hal tersebut terjadi karena si R4 berhenti terlebih dahulu karena adanya aturan total ordering. Soalnya tadi R4 jika dilihat pada sebuah kode programnya, dia mencoba mengakses ke R1 di mana itu tidak diperbolehkan. Alhasil terjadilah seperti itu. Kemudian R4 tadi tidak melakukan akses dari R1, melainkan dia tetap melakukan R3 yang dimasukkan di kode program untuk proses 4 itu tersendiri. Akhirnya setelah semua selesai, maka proses 4 juga selesai secara otomatis dan tidak terjadi deadlock. Kemudian metode selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, di mana metode selanjutnya ini metode yang dilakukan before deadlock itu terjadi atau setelah deadlock terjadi. Oke, kembali lagi dengan saya Farel. Di sini saya akan menjelaskan metode terakhir untuk solusi deadlock ini. Panggil dulu tadi programnya 1 sampai 4. Setelah muncul langsung kita start. Jangan lupa dimatikan dulu. Start. Proses deadlock is detected, berarti ini terjadinya deadlock. Jadi di sini saya akan menjelaskan solusi terakhir ini, yaitu untuk merilis salah satu resource-nya. Jadi di sini kita anggapkan saja kita ingin merilis R2. Nah, di sini R2 ini kan merilis R2. Nah, di sini R2 kan dibutuhkan oleh proses 1. Nah, jika R2 kita dirilis atau dilepas, otomatis P1 ini tidak menggunakan apa-apa. Jadi P2 ini bakal nanti menggunakan resource 3
P3 nanti bakal meresearch R4, P4 bakal meresearch R1, yaitu resource 1. Jadi tidak ada yang saling menunggu, jadi masing-masing P2 bakal proses R3, P3 ke R4, P4 ke R1. Jadi P1 ini nanti bakal tidak berganding dengan resource manapun, jadi dia bakal sendiri nanti. Karena resource 2 sudah dirilis. Karena kita langsung saja rilis. Tunggu proses sampai selesai. Proses setelah selesai, maka semuanya tidak terjadi deadlock. Karena tidak ada deadlock, maka di sini tidak muncul di mana terjadi deadlock. Terus hapus. Mungkin hanya 4 itu solusi agar tidak terjadi deadlock. Ya, untuk sesudah deadlock ada 2 metode tadi yang sudah dijelaskan oleh teman saya, dan 2 metode lagi untuk sebelum terjadi deadlock. Dari kami mungkin ada kurang-kurang atau lebih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.